Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rustika. Malam ini mari kita coba membahas mengenai tentang pekarangan. Seperti yang telah kita ketahui, pasti setiap rumah itu mempunyai satu pekarangan, baik itu mau yang kecil, luas, ataupun mungkin juga ada yang punya lahan di atas rumah, yaitu di atap. Dan tidak sedikit orang yang tidak bisa memanfaatkan lahan tersebut. Padahal kalau seandainya kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan kita, baik itu yang kecil ataupun yang luas, itu bisa sangat bermanfaat sekali buat kita, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Ya misalnya saja kita bisa menanam sayuran di pekarangan kita, mulai dari sayuran daun seperti kangkung, bayam, ataupun mungkin sayuran buah seperti tomat, ataupun mungkin sayuran umbi seperti ubi jalar, kentang, dan sebagainya. Dan kalau seandainya kita gali lebih jauh, dengan kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan ini, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya itu, pertama, kita bisa mengurangi pengeluaran keluarga kita. Contoh, seandainya kita mau membuat sambal, kita itu kan butuh cabai, bawang, tomat. Kalau seandainya kita punya tanaman tersebut di rumah kita, di pekarangan kita, otomatis setiap kita mau buat sambal, kita tidak perlu ke warung untuk beli tomat, cabai, ataupun bawang. Nah, berarti kan kalau seandainya anggap sehari itu kita membutuhkan 5.000 untuk membuat sambal tersebut. Coba aja kita anggap sepertinya setiap hari kita buat sambal dikali dengan 30 hari, sudah berapa tuh? 5.000 kali 30 berarti sudah hampir 150.000 ya kalau nggak salah ya. Ya sebesar itu, berarti kan lumayan tuh kalau seandainya kita bisa menghemat 150.000, berarti 150.000 kalau kita suka belanja mungkin kita bisa gunakan untuk belanja baju, ataupun mungkin seandainya kita punya keperluan untuk membeli makanan supaya bisa lebih sehat, kita bisa menggantinya untuk membelikan seperti daging untuk sebagai sumber tambahan protein atau sebagainya. Selain itu juga, dengan kita bisa memanfaatkan pekarangan ini, kita juga bisa gunakan untuk menambah penghasilan kita. Apalagi kalau misalnya kita punya pekarangan yang cukup luas. Contohnya saja, kita budidaya kangkung sama bayam. Kalau misalnya kita punya lahan yang cukup luas, otomatis kan untuk keluarga kita tidak mungkin kan satu lahan itu kita makan sendiri. Mungkin sebagian kecil saja yang kita makan untuk keluarga kita. Nah, sisanya hasil daripada budidaya di pekarangan kita tersebut itu bisa kita jual, dan itulah yang bisa menambah penghasilan untuk keluarga kita salah satunya. Ataupun mungkin apabila kita juga mempunyai pekarangan yang luas, kita bisa gunakan untuk membuat kolam. Ya seperti yang sekarang lagi tren itu adalah pembangunan bioflok. Di sana kita bisa membudidayakan ikan dengan area yang cukup kecil, tapi kapasitas ikannya cukup padat, sehingga bukan hanya kebutuhan protein kita yang terpenuhi, tapi kita juga dengan jumlah ikan yang cukup banyak dengan lahan yang kecil, ikan tersebut bisa kita jual sehingga bisa menambah penghasilan untuk keluarga kita. Nah, selain itu juga, dengan kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan kita sendiri, kita juga bisa menjaga keamanan dan kebersihan dari apa yang kita makan sehari-harinya. Karena kita makan dari pekarangan sendiri, kita tanam sendiri. Kita juga menggunakan pupuk yang kita gunakan sendiri. Bahkan mungkin karena memang kita menanam di pekarangan, kita juga tidak pernah menggunakan pestisida yang berbahaya. Bahkan mungkin sebagian besar yang dilakukan untuk pemanfaatan dengan menanam sayuran ini, jaranglah yang suka menggunakan pestisida. Bahkan kita hanya menggunakan media tanam, kita cukup memberikan pupuk, menyiramnya setiap hari, ya sudah, kita panen dan kita makan sendiri. Itu kan lebih aman buat diri kita, buat keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, adapun untuk teknik pemanfaatan pekarangan sendiri, itu ada beberapa cara. Ya, diantaranya dengan sistem hidroponik. Hidroponik itu ya kita bisa tanam dengan menggunakan media tanam karang sekar, ataupun dengan kokopit, atau mungkin ya dengan media tanam sendiri gitu kan, dengan menggunakan barang-barang yang sudah tidak digunakan seperti
jerigen ataupun mungkin dengan ember-ember bekas, ataupun juga kita bisa menggunakan dengan sistem aquaponik yang lebih modern, ataupun mungkin juga kita bisa menggunakan sistem rak gantung yang ditempel di dinding-dinding seperti itu. Itu juga kita bisa menggunakan sistem vertikultur. Untuk lebih jelasnya bisa kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang penting intinya ketika kita bisa memanfaatkan lahan tersebut, banyak sekali keuntungan-keuntungan untuk kita selaku keluarga. Dan saya menyarankan kepada khususnya ibu-ibu rumah tangga yang istilahnya mungkin setiap hari berada di rumah, akan lebih baik jika kita memanfaatkan waktu kita selain untuk mengurus keluarga, kita juga mungkin bisa memanfaatkan lahan pekarangan tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Karena bagaimanapun juga dengan pemanfaatan lahan ini itu adalah sesuatu yang cukup mudah, karena memang tidak menyita banyak waktu. Mungkin ketika kita sudah selesai mengurus keluarga dan ketika kita sudah luang, kita bisa melihat tanaman kita, apakah itu hanya untuk menyiramnya saja ataupun mungkin memberikan pupuk, dan hasilnya juga kan bisa memberikan kita keuntungan. Selain kita bisa menghemat pengeluaran ataupun menambah penghasilan, kita juga merasa lebih lebih tenang, karena apa yang kita masak mempunyai bahan-bahan yang lebih higienis dan itu terjaga untuk kehidupan keluarga kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.